Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cuman percaya, oke lah, saya percaya takdir itu ketentuan Allah, oke. Nerima, lebih tinggi lagi daripada percaya. Saya nerima kok, udah gak ada pilihan. Itu tingkatan di atas percaya. Lebih tinggi lagi, beriman. Saya yakin takdir itu emang udah yang terbaik. Jadi 3 tingkatan tuh. Percaya takdir, menerima takdir, meyakini takdir. Dan dalam rukun iman, bukan percaya, bukan menerima, tapi yakin. Beriman. Ini kalau mau dibedah teman-teman. Berarti ada di level kita menganggap takdir itu sebagai anugerah. Kita menganggap takdir itu sebagai kebaikan. Kita merasa beruntung karena takdir kita. Itulah tingkatan orang yang beriman yang paling tinggi. Beriman kepada takdir. Beruntung saya begini. Alhamdulillah saya begini. Alhamdulillah saya begitu. Alhamdulillah suami saya ini. Kalau orang yang percaya takdir, saya percaya suami saya itu adalah takdir saya, tapi ya udahlah. Ini percaya, saya terima kok suami saya sebagai takdir karena gak ada pilihan. Ini menerima, tapi suami saya itu emang yang terbaik dalam hidup saya, itu beriman. Beda ya? Begitu juga laki-laki. Gimana ya? Emang udah takdir Allah istri saya itu namanya percaya. Tapi masih ngegerutu gitu, masih komplain ya, masih komplain. Ya gimana lagi ya? Ya emang udah takdir Allah. Saya percaya kok itu emang udah ketentuan dari Allah, gimana lagi? Dia masih komplain. Tingkatan di atasnya. Ya udahlah, terima aja. Memang udah gitu takdir saya. Ya apa yang ada ya saya terima. Itu di atasnya lagi, udah nggak komplain tapi udah nerima. Cuman belum meyakini. Di atasnya lagi, istri saya itu emang yang terbaik yang Allah pilihkan untuk saya. Itu namanya beriman kepada takdir. Pekerjaan juga gitu, ngambil jurusan juga gitu. Fitrah kita sebagai laki-laki atau perempuan juga gitu. Tinggi dan rendah juga kayak gitu. Hitam dan putih juga kayak gitu. Mancung dan pesek juga kayak gitu. Semuanya ada tingkatan percaya, ada tingkatan menerima, ada tingkatan beriman. Orang yang percaya, saya percaya kok kalau hidung saya tuh emang Allah yang cipta, emang kayak gini hasilnya. Saya percaya ini ciptaan Allah, bukan hasil ibu saya ini salah makan apa, bukan. Emang ciptaan Allah, hidung saya kayak gini misalnya. Tinggi saya sekian, warna kulit saya kayak gini. Ya udah saya percaya. Tapi bisa nggak ya dirubah? Orang yang percaya masih bisa menolak, masih bisa pengen merubah fitrah. Bisa nggak dirubah? By the way, skincare bukan merubah ciptaan Allah. Setuju Ibu? Skincare adalah merawat ciptaan Allah, bukan merubah. Yang merubah ciptaan Allah itu adalah bukan filter. Yang merubah ciptaan Allah filter. Lebih parahnya lagi, avatar. Udah pakai filter gak puas, diganti jangan avatar, jadinya anime. Apalagi yang merubah ciptaan Allah, alis dikeruk, yang tadinya horizontal bagus tiba-tiba jadi setengah vertikal diagonal gitu. Kayak Dragon Ball ya. Jadi maksudnya orang yang percaya belum tentu nerima. Bisa jadi dia percaya ini takdir Allah, tapi dia protes. Kenapa ya Allah? Kok warna saya kayak gini? Saya pengen kayak bule-bule tuh. Bule-bule pengen kayak kita kan aneh ya? Kenapa bule-bule pada berjemur? Biar hitam. Kenapa kita pakai sunblock tebal-tebal? Kalau ada 100 SPF kita pakai 100 SPF. Kenapa? Biar nggak hitam ya. Itulah manusia. Dia percaya itu ciptaan Tuhan, cuman dia nggak nerima. Ada yang udah tingkatannya ya udahlah, hidung saya memang udah kayak gini, kulit saya memang udah kayak gini, saya terima lah gitu ya. Tapi nggak meyakini itu yang terbaik. Itu namanya nerima. Kalau beriman, alhamdulillah ya Allah saya hitam. Dan hitam itu manis, nggak ada putih manis kan? Hitam manis ya. Saya suka lagu-lagu timur sih. Hitam-hitam manis apa yang apa?
Banyak ya lagu-lagu timur yang kita suka dengar gitu di mobil. Itu kan hitam manis kan? Hitam manis itu, hitam itu campurnya manis. Putih. Ya manis juga. Ini namanya nerima. Ya udahlah kulit saya hitam, saya terima aja lah. Udahlah saya nggak mau protes. Tapi orang yang beriman, alhamdulillah kulit saya hitam. Alhamdulillah rambut saya keriting. Alhamdulillah ayah saya ini, alhamdulillah ibu saya ini, alhamdulillah pasangan saya ini, alhamdulillah anak saya ini, alhamdulillah pekerjaan saya ini, alhamdulillah. Dia alhamdulillah terus, itu namanya beriman kepada takdir. Bukan cuman percaya, bukan cuman nerima, tapi yakin itulah yang terbaik. Itulah yang disebut dengan beriman kepada takdir, teman-teman. Kalau udah sampai ke level itu, makanya kata Nabi, hilanglah hammun wal hazan. Hilanglah rasa khawatir, hilang juga rasa kecewa. Kalau udah sampai di level beriman. Tapi kalau masih percaya atau nerima, belum tentu hilang. Ustadz, saya percaya kok ke takdir, tapi kenapa saya masih gelisah? Karena masih percaya, belum beriman. Ustadz, saya nerima kok ketentuannya hidup saya kayak gini, kenapa masih sedih, kecewa? Karena baru nerima, belum beriman. Ayatnya, hadisnya, beriman. Kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada qada dan qadar, bukan percaya, bukan nerima, tapi beriman, meyakini inilah yang terbaik. Meyakini inilah yang terbaik. Terus kenapa kok judulnya merubah takdir? Nanti kita bahas. Karena merubah takdir kesannya kayak nggak nerima ya, pengen dirubah aja. Boleh nggak Ustadz, saya kembali ke masuk ke mesin waktu, kembali ke masa lalu, nggak jadi nikah sama orang ini misalnya. Boleh nggak saya cari yang lain aja, saya nyesel nikah sama dia. Ini kan berarti dia percaya tapi nggak nerima, sehingga dia pengen merubah. Apakah itu maksud dari judul merubah takdir? Nah nanti kita bahas. Makanya satu-satu ya, bahas takdir ini angle-nya beda sama yang teman-teman biasa dengar kan. Biasanya kan dengar takdir itu ya udah, kalau nggak masuknya ke, kadang kalau pembahasan versi orang liberal ya, karena masuknya kalau nggak ke Jabariyah ya Qadariyah. Bahaya banget tuh. Kalau nggak Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah itu apa? Hidup kita itu kita yang tentukan. Kita punya pilihan, kita punya kehendak, kita yang menentukan baik buruknya. Semuanya itu believe in yourself. Agak materialistis dan liberal. Nggak percaya kepada ketentuan Allah. Kita tuh harus mengandalkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngandalin orang lain. Kita nggak bisa berharap ke siapa-siapa. Kita lah yang menentukan masa depan. Kita yang berusaha menjada wajada. Nah, ini jadinya ke arah apa? Qadariyah. Sehingga nggak ada peran Tuhan di situ. Kalau nggak ada peran Tuhan, ya udah nggak usah berdoa. Nanti muncul pertanyaan yang agak nakalnya apa? Ngapain sih rajin-rajin sholat? Emang kalau udah rajin sholat hidup kamu berubah? Gitu, itu Qadariyah banget tuh. Warnanya warna Qadariyah. Emang kalau kamu udah rajin ngaji, hidup kamu bakal bahagia? Bukankah hidup itu tergantung kita? Itu tuh Qadariyah banget. Cuman istilahnya bukan Qadariyah sekarang. Istilahnya apa? Believe in yourself. Sebetulnya ini adalah awareness dengan warna Qadariyah, aliran sesat yang ada di zaman dahulu. Dulu aliran sesat akidah tuh banyak. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Yang belajar sejarah akidah tahulah. Banyak banget, lebih daripada 100 aliran. Yang kemudian diluruskan lagi sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang inisiatornya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Kita mengenalnya dengan istilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Asy'ariyah. Itu meluruskan akidah setelah menyimpang. Beda sama sahabat, sama. Kenapa nggak balikin aja ke sahabat? Sama, balik ke sahabat dan Nabi. Cuman karena penggagasnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, dikenal dengan istilah nama akidah Asy'ariyah. Sebetulnya akidah Asy'ariyah itu akidah Nabi dan para sahabat, salafus sholih. Jadi jangan dibikin seolah-olah aswaja dengan Nabi dan sahabat itu kayak berbeda gitu ya. Sehingga kita kembali aja kepada Nabi dan sahabat. Asy'ari mah belum tentu benar. Asy'ari itu memurnikan akidah setelah menyimpang. Di tahun kedua Hijriah, di abad kedua Hijriah terjadi penyimpangan akidah. Tadi ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada banyak varian, Mu'tazilah juga.
Sehingga karena menyimpangnya luar biasa, datanglah Abu Hasan al-Asy'ari untuk meluruskan kembali, mengembalikan, mentajdid, memperbaharui seperti akidahnya Nabi dan sahabat. Maka sejak saat itu dikenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Asy'ariyah. Jadi bukan aliran baru, itu bukan. Itu fitnah. Kalau mengatakan Asy'ariyah itu adalah aliran baru, itu fitnah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا